Sorry, it's DJ. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Kalau klik tombol subscribe itu gratis ya, subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap. Ingat, subscribe itu gratis. Kalau ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Revalina Tebuto. Saya dari kelas 3D PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum sekolah dasar dari dosen pengampu yang biasa saya sebut dengan Ibu Nurfadlia SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Baik, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa penerapan kurikulum di SD Negeri 1 Suwa Tengah untuk tahun ajaran 2020-2021 menggunakan dua kurikulum, yaitu KTSP K13 dan karena pada masa pandemi, maka sekolah juga menggunakan kurikulum sisipan atau kurikulum darurat, yang dimana penerapannya dilaksanakan seperti yang tercantum dalam kurikulum. Hanya saja pencapaiannya tidak bisa 100%, dikarenakan guru tidak bisa mengejar target yang ada pada kurikulum. Dalam penerapan sistem pembelajaran, memilih sistem kombinasi yaitu daring dan luring. Hal ini dilakukan karena dalam fakta lapangan, ada siswa yang memiliki handphone dan ada juga yang tidak. Ada juga yang memiliki handphone tetapi tidak memiliki pulsa data. Nah, ini yang menjadi pertimbangan sekolah. Itulah alasan sekolah mengambil sistem kombinasi agar semua siswa bisa terlayani dalam proses pembelajaran. Untuk pembelajaran daring, sekolah ini menggunakan beberapa aplikasi seperti GeoGebra, Google Meet, dan untuk evaluasi menggunakan Quizizz. Sebelumnya, anak-anak masih menggunakan aplikasi WhatsApp dan Messenger yang mudah digunakan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kurikulum, guru menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud. Paduan belajar secara online atau daring akan mengikuti paduan dari Kemendikbud dan itu akan diterapkan oleh guru. Untuk kurikulum juga akan disesuaikan dengan keadaan sekarang yaitu di tengah COVID-19, yaitu menggunakan kurikulum darurat. Ini yang mana pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, pembelajaran di sekolah saat ini tidak maksimal dan efektif dengan adanya keadaan sekarang.
Dalam hal penggunaan media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran sekolah, kami menggunakan beberapa aplikasi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, seperti Google Meet, Classroom, GeoGebra, dan WhatsApp. Selain itu, para guru juga membuat video pembelajaran semenarik mungkin. Jadi, dalam hal ini guru harus kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh para guru pada saat kondisi ini adalah siswa enggan untuk belajar dan kurangnya kesiapan siswa dalam pembelajaran daring dan tidak seperti pembelajaran sebelum COVID-19 ini. Untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PPJ sudah sesuai dengan kriteria anak-anak karena dilakukan sesuai dengan instruksi dari Kemdikbud. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil wawancara orang tua. Dalam berdasarkan hasil wawancara orang tua ini, kami dapat menyimpulkan bahwa proses pembelajaran anaknya yaitu secara daring dan luring. Pada saat proses pembelajaran pun orang tua ikut mendampinginya. Kendala yang dihadapi orang tua dalam proses pembelajaran yang kami wawancarai yakni tidak ada kendala, akan tetapi hanya saja anak-anak yang dimana setelah naik kelas tidak ada kontak secara langsung dengan guru. Jadi pada saat guru memberikan pembelajaran, anak-anak belum memahami proses pembelajaran secara daring. Untuk bantuan dari orang tua sangat penting, tetapi ada juga orang tua yang belum mengerti terhadap proses pembelajaran daring. Biasanya guru yang akan menjelaskan pada anak-anak mereka itu lebih mudah mengerti daripada penjelasan dari orang tua. Orang tua juga mengatakan pengeluaran bulanan untuk data seluler selama proses pembelajaran daring yaitu sekitar 385.000 atau wifi. Kami juga bertanya tentang penggunaan belajar daring atau luring. Mereka lebih memilih luring karena lebih efektif. Anak pun lebih memahami penjelasan dari guru daripada orang tua. Jika orang tua menjelaskan, mereka itu lebih keras kepala dibandingkan jika guru yang menjelaskan. Mereka itu lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan siswa. Dalam berdasarkan hasil wawancara dengan siswa ini, kami dapat menyimpulkan bahwa siswa melakukan pembelajaran di rumah secara online atau daring. Mereka mengakses pembelajaran melalui gadget atau handphone dengan menggunakan aplikasi sesuai arahan dari guru yang bersangkutan. Aplikasi yang digunakan seperti Google Classroom, Meet, dan Zoom. Untuk pelajaran daring, orang tua mendampingi mereka saat menggunakan aplikasi tersebut. Dengan sistem pembelajaran daring pun, anak-anak lebih menyukai sistem ini karena guru memberikan games pada saat pembelajaran. Maka, belajar yang mereka pikir membosankan jadi lebih menyenangkan untuk mereka. Tetapi, ada beberapa kendala saat pembelajaran daring, yaitu jaringan yang kurang bagus sehingga mengganggu proses daring, serta mereka seringkali kurang paham tentang materi yang disampaikan pada saat daring berlangsung. Baik, itulah hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kalimat, mohon maaf karena setiap manusia juga mempunyai kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.